Sementara teka-teki siapa arsitek timnas Indonesia masih ditutup rapat PSSI. Dari sebelumnya ada 5 kandidat, kini mengerucut tinggal 2 nama saja. Di dunia maya, nama John Hertman kian santer digadang-gadang sebagai pelatih timnas Indonesia. Media olahraga Honduras, Diario Diez, mengembuskan rumor ini. Media ini mengabarkan PSSI sedang proses pemilihan pelatih baru timnasnya dan John Hertman sebagai kandidat terkuat. Bahkan Hertman diklaim menolak tangani Jamaika di Piala Dunia 2026 dan lebih memilih Indonesia. John Hertman punya prestasi meloloskan timnas ke Piala Dunia. Pelatih asal Inggris ini mengantarkan timnas putri Kanada ke Piala Dunia 2015, setelah itu timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022. Tetapi apakah torehan ini cukup untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia hingga ke level Piala Dunia? Menurut analis sepak bola Haris Pardede, jika benar Hertman yang terpilih, tantangannya adalah ia awam kultur sepak bola Asia. Jadi nama besar tidak ada jaminan akan sukses, nggak punya nama besar pun bukan jaminan tidak akan berhasil atau pasti gagal. Tapi secara umum sih ya oke-oke aja, normal. Hanya mungkin yang menjadi tantangan adalah apa tuh? Dia tidak punya punya pengalaman di Asia. Ya sekali lagi ini hanya saya katakan tantangan ya, bukan nanti jangan dibilang lagi kok udah pesimis, enggak. Karena itu juga penting. Maret tahun depan, timnas Garuda akan berlaga pada turnamen resmi FIFA bertajuk FIFA Series 2026. Siapa yang akan melatih Jay Izzes dan kolega? Apakah John Hertman yang akan diresmikan sebagai nakoda timnas Indonesia? Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya, seberapa kuat peluang John Hertman menjadi pelatih timnas Indonesia? Apa kelebihannya dibanding Kluivert dan juga Sintayong? Lalu seberapa kuat pengaruhnya bisa menangani pemain timnas sekarang? Kita akan mengulasnya bersama analis sepak bola M. Iksan Mahar dan juga mantan striker timnas Zainal Arif. Mas Zainal, selamat malam. Mas Iksan, malam. Malam, Nuri. Saya mau nanya dulu nih, sebagai mantan striker timnas Mas Zainal, kalau menurut Mas Zainal, John Hertman udah paling pas nggak sih menangani timnas sekarang nih menggantikan Kluivert? Ya, kalau menurut saya sih ketika dia menolak tawaran dari Jamaika tadi ya, betul? Betul. Dan dia memilih untuk melatih tim nasional Indonesia, berarti dia sudah paham betul dengan kultur sepak bola kita. Walaupun dia belum pernah menangani tim yang ada di Asia. Sejauh ini prestasinya cukup baik dan ini juga menjadi barometer buat pelatih tersebut. Dan saya yakin dengan optimisme yang dia miliki, dia paham betul kultur sepak bola kita. Dan yang paling menarik, ini setelah era Peter White, sekarang ada pelatih lagi dari Inggris, dan para penonton yang hadir di GBK ini menjadi daya tarik ya buat pelatih John ini untuk mengenai tim nasional kita. Meskipun nama Hertman ini belum ketuk palu ya, Mas Zainal ya? Ya, apapun nanti keputusan PSSI, saya rasa ini mungkin yang terbaik. Tapi ya kembali lagi, kalau berbicara pada kami, khususnya saya gitu kan, kalau melihat siapa yang pantas, kayaknya ini John lebih bisa dimaksimalkan mungkin ya. Karena apa, gaya sepak bolanya juga hampir mirip dengan gaya sepak bola kita juga. Jadi ini mudah-mudahan jadi kabar baik ya buat pencinta sepak bola tanah air ini. Oke, kalau Mas Iksan sendiri setuju nggak nih kira-kira kalau Hertman yang mengisi posisi pelatih timnas menggantikan Kluivert? Atau mungkin ada nama lainnya, karena kan katanya santernya tinggal 2 nama nih. Kalau dikatakan setuju nggak setuju, ya ini sudah keputusan kolektif kolegial ya, Andre, dari Exco PSSI yang terdiri dari 15 orang, termasuk 3-nya pimpinan Pak Ketua Umum Erick Thohir, ditambah lagi 2 wakil ketua umum. Jadi yang saya sudah dapatkan hari ini sudah keputusan yang fix, keputusan yang final, tinggal finalisasi dari kontrak untuk John Hertman sendiri. Jadi kalau lihat dari rekam jejaknya, ya tadi kita juga sudah dengar bahwa memang dia masih hijau dan belum pernah punya pengalaman di Asia, tapi harus diingat
dia sudah 25 tahun meninggalkan negaranya Inggris untuk melanglang buana ke benua lain. Dia udah merasakan bagaimana persaingan di Oseania bersama tim putri Selandia Baru, lalu bersaing juga di zona CONCACAF bersama Kanada putra dan putri, dan prestasinya juga cukup baik. Jadi saya rasa dia punya modal yang cukup baik untuk belajar lagi, dan penolakan dia terhadap Jamaika itu nunjukin bahwa dia memang ingin belajar hal baru, terutama untuk mempelajari kultur sepak bola di Asia yang tentunya buat pelatih seperti John Herdman ini penuh tantangan buat dia. Berarti ada rasa penasaran juga nih ya dari Herdman kalau memang betul-betul nanti melatih timnas. Betul, betul. Andre. Kebetulan di Piala Dunia 2022 lalu saya sempat 2 kali hadir di press conference timnas Kanada bersama Herdman. Pertama di pre-match jelang laga pertama Kanada lawan Belgia, kemudian post-match setelah itu, dan melihat langsung bagaimana statementnya Herdman di ruang konferensi pers. Ini pelatih yang bisa dikatakan memang mengandalkan motivasi, bicaranya baik, cara berbicara juga runut dan jelas, dan itu pun juga diakui oleh saat itu dia hadir bersama Alphonso Davies, pemain Bayern Munchen, yang mengatakan bahwa Herdman ini memang sosok pelatih yang bisa memotivasi para anak asuhnya, meskipun saat itu status mereka underdog, tapi Herdman bisa membawa mereka setidaknya tidak merasa inferior bermain di Piala Dunia untuk pertama kali dalam 36 tahun. Oke, Mas Zainal, meskipun dikatakan kalau Herdman ini sudah beberapa puluh tahun berkeliling ya dunia begitu ya, tapi mungkin belum menangani pemain-pemain Asia, terutama juga Indonesia. Nah, itu gimana pandangannya? Apakah itu menjadi tolak ukur begitu, menjadi satu pertimbangan, atau ya sudah memang lebih banyak plusnya begitu untuk Herdman? Ya, seorang pelatih biasanya mempunyai challenge tersendiri ya. Dia men-challenge pribadinya, apakah tim yang selama ini didukung banyak supporter yang begitu fanatik terhadap sepak bola, terus para pemain juga yang bermain di Eropa, saya kira ini yang jadi pertimbangan dia. Kenapa dia begitu tertarik untuk melatih di tim nasional kita, itu tadi ya salah satunya. Harapan saya sih dengan kehadiran pelatih ini, apalagi yang katanya memang belum pernah mengenai tim Asia, ya dia bisa mengukir sejarah ketika dia mengenai tim nasional kita. Dan saya merasa ini kayaknya agak sedikit klik ya dengan pelatih ini gitu kan. Dulu juga kita bagaimana dengan Peter White, kita juga cepat punya asa waktu tim nasional kita. Tapi ya di tengah perjalanan sampai akhirnya Peter White juga harus berhenti. Tapi saya kira patut mendapatkan kesempatan John Herdman ini karena dengan prestasi yang cukup luar biasa, mentereng, dan ini challenge-nya mungkin buat dia ya, sehingga dia upaya untuk tetap ingin mengelatih nasional kita. Oke, kalau misalnya memang benar nanti nama Herdman yang menjadi pelatih timnas, Mas Zainal, kalau menurut Anda sendiri, apa pertimbangannya sih bagi PSSI memilih Herdman? Akhirnya sebelumnya ada Kluivert dari Belanda, ada Sintayong dari Korea, yang sekarang kali ini kalau memang benar ya berasalnya dari Kanada. Ya, mengenai negaranya, saya pikir oke. Mengenai negaranya ya, saya pikir itu tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan selama ini kita kan dilatih oleh para pelatih yang secara ketenaran ya mungkin ya. Bagaimana Sintayong juga pernah membawa Korea memberikan kejutan terhadap Jerman waktu itu, dan juga Patrick Kluivert sukses sebagai pemain, tetapi sebagai pelatih juga dia belum terlihat prestasinya. Kalau berbicara masalah nama, sejauh ini kita kan selalu agak sedikit silau dengan nama-nama tenar pemain pelatih-pelatih tersebut. Nah sekarang muncul pelatih yang sebetulnya secara nama juga kurang terkenal, tetapi mungkin melihat karakteristik atau etos kerjanya, ini akan menjadi pertimbangan PSSI. Oke, belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya begitu ya berarti ya. Oke. Ya. Mas Iksan, kalau bicara soal harga nih, emang harganya John Herdman ini sebanding nggak sih dengan kualitasnya? Kalau katakan harga relatif itulah ya, karena ini juga nanti kontrak kan tidak hanya berkaitan soal nilai kontrak dia, tapi juga akan ada klausul soal bonus, bagaimana capaian dia, terutama kalau kita melihat sekarang targetnya adalah bagaimana dia bisa membawa timnas kita untuk menembus Piala Dunia 2030 dan juga tampil baik di Piala Asia 2027. Di satu sisi juga yang saya dapatkan informasinya bahwa Herdman juga akan memegang tim U23 kita yang juga punya target untuk menembus Olimpiade pada 2 tahun mendatang. Jadi memang ini dia punya nama besar dan juga punya pengalaman luar biasa. Kita
akhirnya akan punya lagi pelatih kedua yang datang ke Indonesia dengan pengalaman pernah melatih tim di Olimpiade dan Piala Dunia setelah Sintayong. Tapi di satu sisi juga memang Herman ini secara taktikal juga punya rasa yang mirip dengan Sintayong, bagaimana dia bermain lebih pragmatis, permainan dengan pola 3-4-3 atau 3-5-2 yang dia tunjukkan bersama Kanada, bersama tim Putri Selandia Baru, begitupun juga tim terakhirnya yang dilatih tahun lalu, Toronto FC, bermain dengan pola seperti itu, yang juga notabene sudah sangat akrab bagi pemain-pemain kita, terutama bermain dengan 3 back, bermain dengan direct play, pragmatis, dan juga mengandalkan kedua sisi sayap. Jadi pelatih ini punya modal, dan ini saya melihat bahwa Herman ini adalah sinyal yang diberikan oleh direktur teknik kita, Alexander Zwiers, bagaimana sejak awal di beberapa bulan lalu dia mengatakan bahwa pelatih baru itu harus mengenal cara permainan kita, mengenal juga bagaimana tantangan kita ke depannya. Dan Herman ini sudah menunjukkan bahwa secara permainan dia mengerti dan paham cara pemain kita. Kedua, dia punya pengalaman di level dunia yang itu kita butuhkan untuk sejarah target kita yang paling besar adalah menembus Piala Dunia 2030, yang tentu jika kita lolos itu akan jadi Piala Dunia yang paling monumental karena edisi ke-100 tahun untuk Piala Dunia. Banyak kekecewaan, banyak kesedihan yang kita sekarang mungkin masih alami ya dari pelatih sebelumnya. Nah pertanyaannya, kalau memang Herman nanti menjadi pelatih terbaru, mampukah Herman ini meningkatkan prestasi timnas kita terlebih untuk membawa ke Piala Dunia 2030? Nanti Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mulai dari ada dikit baik luar Nuvo masakan gurih ibu sing lewati lah. pakai manja wings seg ada hotlock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue seger terus. Sobrasi terus, anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Baru main di luar mah. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Mas Zainal, ini kan John Herman pernah membawa timnas putra Kanada masuk ke Piala Dunia pada tahun 2022. Nah pertanyaannya, kalau untuk timnas Indonesia sendiri, kalau Herman memang betul menjadi pelatih kita, apakah kira-kira punya peluang untuk membawa timnas Indonesia ini masuk ke Piala Dunia 2030? Ya, kita tetap harus optimis ya, dan kita juga harus bisa percaya kepada pelatih sama Herman ini, karena bagaimana Kanada juga bisa sampai lolos, mungkin ada fase-fase yang sudah bisa dia lewati. Dengan target yang sekarang juga buat tim nasional kita lolos ke Paralimpiade, dan timnas 23 juga nanti mungkin disatukan juga dengan timnas senior.
saya kira ini juga terobosan yang sangat baik ya. Bagaimana nanti regenerasi ini bisa berjalan. Dan harapan saya sih 2030 ini walaupun waktunya agak cukup lumayan nih buat persiapan tim ini, saya kira kita juga jangan terlalu dini ya untuk berbicara apakah lolos atau tidak. Tetapi kalau melihat nanti di perjalanan bagaimana program tim nasional ini, bagaimana cara kepelatihan dia, bagaimana game plan-nya, bagaimana style of play-nya berjalan dengan baik, saya kira juga kita akan melihat hasilnya. Bahwa tim nasional kita akan berbicara nanti di level dunia. Oke, Mas Iksan, ini kan katanya Mas Iksan sempat bertemu beberapa kali ya Mas ya? Dengan Hetman. Nah, kalau yang Mas Iksan tahu ini karakter kepelatihan Hetman ini seperti apa sih? Masih di mute Mas Iksan? Oh iya, ya Audrey. Ya, Mas. Ya, memang silakan. Ya, memang kalau bisa melihat dari Hetman ini secara taktikal memang dia memang tipikal pelatih yang bisa katakan tidak mengandalkan position football yang kita tahu seperti yang diinginkan di era Peter Kluivert yang lalu. Jadi saya melihat ini dia lebih mirip dengan Sinteyong, gaya mainnya pragmatis, lebih mengutamakan hasil dibandingkan bermain indah. Jadi kalau melihat itu, jadi tentu ini dia seperti anomali sebenarnya dari stok pelatih dari Inggris yang kita tahu selama ini Inggris bermain sangat penyerang. Tapi itu juga dia bisa menyesuaikan diri karena ketika melatih tim putri Kanada yang lebih bagus kualitas permainannya, dia bisa menunjukkan tim yang lebih menyerang. Tapi di satu sisi dia juga ada pelatih yang sangat santai saya lihat. Karena beberapa kali, 2 kali saya melihat di post dan pre-match Kanada di Piala Dunia Qatar kemarin, dia sangat santai, murah senyum gitu kan, dan sering bercanda dengan anak asuhnya gitu kan. Dan ini juga dia bisa dikatakan tubuhnya tuh relatif postur yang tidak Eropa karena hanya 1,7 sekitar 1,7 meter, sangat pendek dibandingkan anak asuhnya saat itu di Kanada, tapi dia sangat supel dan juga sangat talkatif lah bisa dikatakan itu, dan juga sangat bersahabat satu sisi. Dan ketika berbicara tentang gaya melatih Hetman, Alphonso Davies, salah satu kapten dan juga pemain terbaik yang dimiliki Kanada saat ini, mengatakan bahwa Hetman tuh punya X factor di mana dia bisa memotivasi anak asuhnya. Bahkan Davies juga menyebut ketika Hetman datang, Kanada saat itu ada clash di internal tim nasional. Bahkan TC pertama Hetman di Spanyol pada Maret 2018, ada 2 pemain yang bertengkar di arena berlatih karena mereka saling tidak suka, dan itu adalah legacy dari era pelatihan yang lalu. Dan masalah itu bisa diatasi oleh Hetman hingga bisa dikatakan kalau kemarin mereka bisa lolos ke Piala Dunia, ini grupnya menjadi satu saudara gitu, tidak hanya sahabat tapi mereka menyatakan diri mereka adalah tim saudara. Jadi memang Hetman tuh punya kemampuan yang sangat baik untuk mengendalikan ruang ganti. Nah, itu harapannya bisa dia tunjukkan juga di timnas Indonesia karena kita tahu masalah kemarin kita kan juga punya banyak kendala tuh. Era Sintayong juga dikatakan punya masalah ruang ganti. Kluivert juga tidak bisa sangat baik untuk mengendalikan anak asuhnya. Nah, Hetman ini diharapkan bisa lebih baik itu, dan dengan ruang ganti yang lebih baik, otomatis kita harapannya hasilnya pun outputnya hasil di lapangan akan jauh lebih baik. Oke, mereview dengan 2 pelatih sebelumnya ada Kluivert dan juga Sintayong, Mas Zainal. Kalau seperti Kluivert ya misalnya kita lihat pada saat itu tidak tinggal di Indonesia selama melatih. Nah, pertanyaannya Hetman harus seperti apa nih? Yang kedua juga kalau kemarin-kemarin kan dan sekarang sebenarnya yang menjadi tuntutan publik adalah ayo dong talenta lokal di timnas ini harus lebih banyak begitu dikeluarkan. Nah, jadi kalau untuk 2 tantangan ini untuk tempat tinggal dan juga talenta lokal, Hetman nih harus apa nih evaluasinya untuk timnas kita? Ya mungkin kan dia juga nanti tidak sendiri ya, dia punya coaching staff-nya, apakah dia akan memberikan tugas kepada asistennya untuk melihat bagaimana kompetisi kita berjalan. Sebaliknya dia mungkin akan lebih fokus juga para pemain yang bermain di Eropa. Ini kan ada sesuatu hal yang balance ya nanti, dan itu bisa di-combine. Seperti apa sih kualitas yang sesungguhnya, dan saya yakin juga dia akan berusaha untuk merangkul semua para pemain yang ada di kompetisi ini, khususnya di tanah air juga akan mempunyai kesempatan, dan ini akan menjadi menjadi kabar baik buat para pemain yang selama ini juga berharap ingin menjadi bagian dari tim nasional itu sendiri.
Kalau untuk stay gitu, apa catatannya ketika kemarin Kluivert ini tidak tinggal di Indonesia selama melatih hanya beberapa hari saja pada saat mau pertandingan baru tiba di Indonesia. Haruskah mempraktekkan yang seperti itu atau stay di Indonesia? Ya itu tergantung kebutuhan ya, itu tergantung kesepakatan. Apakah nanti dia juga akan berdiskusi dengan direktur teknik yang menjadi penjembatan bagi pelatih tim nasional itu sendiri. Ini hal yang sebetulnya tidak menjadi kekhawatiran dan bukan masalah besar. Ini bisa dibicarakan secara internal nanti. Apakah itu memang harus stay, apakah memang harus begini ya ilustrasinya. Kalau memang harus stay juga, kalau kompetisinya sedang break, apakah dia harus stay? Enggak juga kan. Yang terpenting, kalaupun misalkan dia tidak bisa melihat, dia akan ada nanti rekaman di pertandingan bahwa pemain tersebut yang menjadi incaran tetap perform di high level. Oke, Mas Iksan, terakhir buat Mas Iksan. Nah, apakah pemilihan untuk pelatih kita nih lagi-lagi akan mempertimbangkan juga faktor psikologis dari warga Indonesia nih atau pecinta sepak bola tanah air? Jadi saya melihat ini adalah murni bagaimana Alexander Zverev terutama sebagai direktur teknik memilih benar-benar sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan dari gimana cara tim ini akan bermain, dan kebutuhan bagaimana kita butuh pelatih yang bisa mempunyai target untuk bisa mencapai target kita di level dunia. Tapi di luar kita menuntut Herman nantinya untuk memberikan prestasi, kita juga harus sadar bahwa ketika di Kanada dia difasilitasi oleh bisa dikatakan generasi emas timnas Kanada. Ada Alfonso Davies, ada Jonathan David, ada Daniel Clemenson yang bisa dikatakan adalah pemain yang luar biasa saat itu. Sedangkan sekarang ini tantangan bagi federasi, jangan hanya menuntut tapi bagaimana juga membenahi fondasi, bagaimana membenahi pembinaan usia dini, karena kita tahu pelatih juga butuh bahan bakar yang itu adalah pemainnya yang juga lebih baik. Ketika kebutuhan pelatih bisa diakomodir dengan kebutuhan pemain yang ada sekarang, terutama mengkombinasikan antara pemain diaspora dengan homegrown players atau pemain lokal kita, ketika itu bisa terjadi padu, saya rasa Herman hanya tidak akan butuh lama untuk memberikan capaian-capaian yang sesuai ekspektasi kita, terutama para supporter sepak bola nasional. Sudah kami tangkap pesannya. Terima kasih Mas Iksan, Mas Zeller. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.